Imam Abu Hanifah merupakan salah satu imam mazhab dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Ia merupakan pendiri mazhab Hanafiyah. Nama asli Imam Abu Hanifah adalah An-Nu'man bin Sabit bin Zu'ato. Ada juga yang menyebutkan An-Nu'man bin Sabit bin Al-Marzaban. Beliau lahir di Kufah, salah satu kota besar di Irak, pada 80 Hijriah atau 659 Miladiah. Beliau lahir ketika pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu saat kekuasaan Abdul Malik bin Marwan, dan wafat dalam usia 70 tahun di Baghdad pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, tepatnya pada tahun 150 Hijriah atau 767 Miladiah. Imam Hanafi hidup di dua masa kekhalifahan, yakni Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Ahli tarikh berbeda pendapat terkait dengan nama Imam Hanafi. Pertama, beliau mempunyai putra namanya Hanifah, sehingga Imam Hanafi lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, yaitu ayahnya Hanifah. Kedua, Imam Hanafi diambil dari nama Hanifah, yang artinya orang yang saleh, dikarenakan beliau ini adalah orang yang saleh dan takwa. Ketiga, dilihat dari keluarganya, yang berasal dari negara Persia, yaitu Hanifah yang berarti tinta. Karena beliau lebih banyak menulis. Keluarga Imam Hanafi tercatat sebagai keluarga pedagang. Ayahnya adalah seorang pedagang besar dan merupakan garis keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ibunya bukan orang yang terkenal ahli sejarah. Beliau sangat taat kepada kedua orang tuanya. Imam Hanafi juga terjun ke dalam dunia perdagangan. Di samping berdagang, beliau sangat tekun menghafal Al-Quran dan rajin belajar tentang ilmu nahwu, hadis, qiraat, sastra, teologi dan ilmu-ilmu lainnya. Beliau memutuskan terkait soal-soal tentang keilmuan. Beliau pernah belajar ilmu fikih kepada Humad bin Sulaiman. Semasa hidupnya, Imam Hanafi pernah belajar kepada banyak guru, termasuk dari kalangan tabi'in. Di antaranya adalah Imam Nafi, Mu'alla ibnu Umar, Imam Atho bin Abi Roba'ah dan Imam Hamad bin Abu Sulaiman, orang berilmu ahli fikih yang terkenal. Imam Hanafi juga dikagumi oleh banyak orang-orang, sehingga banyak juga murid-murid yang belajar kepada beliau. Di antaranya Imam Zafar bin Hudail bin Qais al-Kufi, Imam Abu Yusuf, Yakub bin Ibrahim al-Anshori, mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keagamaan, Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad as-Syaibani dan Imam Hasan bin Ziyad al-Lului. Kepribadian yang dimiliki oleh Imam Hanafi, di antaranya beliau adalah orang yang teguh terhadap pendiriannya, tidak mudah terpengaruh, berani menyalahkan jika benar-benar salah, menyukai penelitian, tidak mudah putus asa, dan mempunyai daya tangkap yang sangat luar biasa. Imam Hanafi banyak meninggalkan ide-idenya, dan ide-ide tersebut dituliskan dalam bentuk buku, di antaranya adalah Al-Faraid, membahas tentang permasalahan waris, Asyurut, membahas tentang perjanjian, Al-Fiqih Al-Akbar, membahas tentang ilmu kalam atau teologi. Di antara kitab-kitab Imam Hanafi adalah Al-Musnad, dikemukakan oleh muridnya, Al-Makharij, diriwayatkan oleh Abu Yusuf, dan Fiqh Akbar, kitab fiqh lengkap. Pola pemikiran Imam Hanafi dalam menetapkan hukum, sudah melatar belakangi sepanjang kehidupan dan pendidikannya. Dalam menegakkan hukum, Imam Hanafi dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah. Metode yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam berijtihad berpedoman pertama, Al-Quran. Beliau berpendapat bahwa dasar dari syariah adalah Al-Quran. Kedua, As-Sunnah. Menurut Imam Hanafi, As-Sunnah mempunyai fungsi penjelas dan terperinci dari kandungan Alkitab yang mujmal. Ketiga, Fatwa, petunjuk. Sahabat dijadikan Imam Hanafi sebagai sumber penetapan suatu hukum dan beliau tidak mengambil fatwa-fatwa dari para tabi'in. Keempat, Qiyas, hubungan hal-hal yang sudah dibangun berdasarkan kesamaan, ilat. Kelima, Istihsan, penetapan hukum terkait masalah yang menyimpang. Keenam, Ijma, dapat digunakan sebagai bukti untuk menegakkan hukum syariah. Ketujuh, Urf, kebiasaan manusia yang berlaku di masyarakat. Beberapa penilaian para ulama terkait Imam Hanafi. Pertama, menurut Al-Fudail bin Iyad, Imam Hanafi adalah seorang ahli fikih. Beliau juga sangat ahli dalam hal kebenaran dan tidak cinta dengan harta penguasa. Kedua, Imam Syafi'i berkata jika ada permasalahan tentang fikih maka belajarlah kepada Imam Hanafi karena beliau memiliki ilmu seluas lautan. Ketiga,
Fudoil bin Iyad, Imam Hanafi adalah seorang ilmuwan yang sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu. Di samping penilaian positif, ada juga penilaian negatif dari beberapa ulama, salah satunya yaitu tidak kuat hafalan haditsnya menurut Hanifah Nu'man bin Sabit. Manusia saat ini perlu meniru sikap dari Imam Hanafi karena beliau sangat menghormati gurunya dengan selalu berkata jujur dan beliau juga sangat rajin menunaikan kewajiban. Beliau juga jarang untuk istirahat. Setiap malam beliau mendirikan sholat malam dan membaca Al-Quran sampai khatam.